Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhatul labbatal libat haya najtami, mari kita dengarkan kultum pada hari ini dengan seksama. Saya di sini Muhammad Yunus akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul hal-hal yang membatalkan puasa. Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pada saat puasa, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa perkara yang dapat membatalkan puasa meliputi beberapa hal. Berikut perinciannya. Yang pertama, sampainya suatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Maksudnya, puasa yang dijalankan seorang akan batal ketika ada benda atau ain yang masuk ke dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ. Dalam istilah fikih biasa disebut jauf, seperti mulut, telinga, dan hidung. Benda tersebut masuk ke dalam jauf dengan kesengajaan dari diri seorang. Lubang atau jauf ini memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut maka puasa menjadi batal. Tapi selama belum melewatinya maka puasa tetap sah. Dalam hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha haisum atau pangkal insang yang sejajar dengan mata. Dalam telinga, yaitu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Sedangkan dalam mulut, batas awalnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan hulqum. Puasa batal ketika benda atau baik itu makanan, minuman atau benda lain yang sampai pada tenggorokan misalnya. Namun tidak batal bila benda masih berada dalam mulut dan tidak ada sedikit pun bagian dari benda itu yang sampai pada tenggorokan. Yang kedua adalah mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur. Misalnya, pengobatan bagi orang yang sedang mengalami ambeien dan juga bagi orang yang sakit dengan memasang kateter urin. Maka dua hal tersebut dapat membatalkan puasa. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Jika seorang muntah tanpa sengaja atau muntah secara tiba-tiba atau golabah, maka puasanya tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahan yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahan tertelan dengan sengaja, maka puasanya dihukumi batal. Yang keempat adalah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau jima dengan sengaja. Bahkan dalam konteks ini terdapat ketentuan khusus, puasa orang tidak hanya batal, tapi ia juga dikenai denda atau kafarat atas perbuatannya. Denda ini adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ia wajib beri makan pokok senilai 1 mud atau 0,6 kg beras atau 3/4 liter beras kepada 60 fakir miskin. Hal ini tak lain bertujuan sebagai ganti atas dosa yang ia lakukan berupa berhubungan seksual pada saat bulan puasa. Yang kelima adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani atau sperma disebabkan bersentuhan kulit, misalnya mani keluar akibat onani atau bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Beda halnya ketika mani keluar karena mimpi basah atau ihtilam, maka dalam keadaan demikian puasa tetap dihukumi sah. Yang keenam adalah mengalami haid atau nifas. Pada saat puasa, selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Dalam hal ini puasa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan sholat. Dalam hal berkewajiban untuk mengqadha, sebab dalam sholat orang yang haid atau nifas tidak berkewajiban untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan pada masa haid atau nifas. Yang ketujuh adalah gila atau junun. Pada saat menjalankan ibadah puasa, ketika hal ini terjadi pada seorang di pertengahan melaksanakan puasanya, maka puasanya yang ia jalankan dihukumi batal.
Yang kedelapan adalah murtad pada saat puasa. Murtad adalah keluarnya seorang dari agama Islam. Misalnya orang yang sedang puasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari hukum syariat yang sudah menjadi konsensus ulama atau mujma' alaih. Di samping batal puasanya, ia juga berkewajiban segera mengucapkan syahadat serta mengqadha puasanya. 8 hal di atas adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Ketika salah satu dari 8 hal tersebut terjadi pada puasa, maka puasa dijalani oleh seorang menjadi batal. Semoga ibadah puasa kita pada bulan Ramadan ini diberi kelancaran dan diberi kesempurnaan serta menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.